sekarang saya mau membuka dulu. Malam hari ini tuh ya asik lah ya, kita mau santai-santai aja. Bahas soal UFO dan alien di Indonesia. Soal UFO dan alien di Indonesia ini merupakan barang yang asing gitu ya, sesuatu yang gimana gitu ya. Nanti kita akan bahas deh ya sama-sama bersama Mas Irfan yang sudah lama berkecimpung di komunitas pengamat UFO, dan memang ada di Indonesia ini pengamat UFO. Nah, seperti apa? Saya akan invite Muhammad Irfan nanti di akun @ufonesia Indonesia. Ya, selamat datang teman-teman yang baru saja join. Nah, ini kecek dari jacknya udah kedengeran. Oke, asik. Halo Mas. Ya, sip Mas, terdengar. Apa kabar Mas? Halo. Ya, halo Mas. Udah. Oke ya, siap? Siap. Udah siapin kopi di rumah. Udah. Bandreknya yang belum bandrek. Oh iya, bandrek. Nanti gue kirim kalau udah ready. Hari ini gue belum masak. Nanti Erni sudah bertanya nih. Tapi sebelum menjawab teman-teman pertanyaan Mbak Erni ini posisi di Bali. Ya, nanti kita jawab pertanyaannya. Sebelum ini saya mau perkenalkan Mas Irfan dulu, tapi bukan saya yang ngomong. Silakan Mas Irfan langsung yang memperkenalkan diri ya. Silakan Mas. Ya. Saya Muhammad Irfan. Teman-teman biasanya manggilnya Irfan UFO karena udah lama banget dikenal sampai jadi apa istilahnya kayak trademarknya teman-teman gitu kalau misalnya. Jadi untuk dipanggilnya Irfan UFO gitu. Dari 2008 gitu ke ilmu ufologi ini ya, ke dunia ufologi ini tuh udah dari 2008 gitu Mas. Lampu yang tadi. Okay. Nah itu udah mau banget, udah muter-muter untuk masuk ke dunia ufologi, ke ilmu ufologi udah cukup lama, dan akhirnya ya dikenal sebagai ya itu tadi gitu. Karena apalagi sih udah itu doang kali kenalnya. Ya, tadi seru nih. Ufologi itu bidang keilmuan ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang keilmuannya untuk ilmu seperti kayak kurikulum atau itu sih enggak juga ya, karena lebih ke ilmu semu sih sebenarnya. Gue lebih gue lebih ininya untuk ke kategorinya ke ilmu semu gitu karena tidak dari yang tidak di ininya ilmi. Gue pun sendiri mengakui untuk itu gitu, susah untuk dibuktikan secara ilmiah maksudnya. Ya. Tapi untuk membahas UFO sangat menarik ya Mas. Oh iya, menarik banget. Apa yang membuat menarik Mas sampai itu udah terjun begitu lamanya ya di ufologi sampai jadi trademark bahkan Irfan UFO. Dari tahun gokil itu. Iya, coba. Itu dari 2005 untuk alasannya sih simpel, karena pernah ngelihat gitu. Itu aja gitu. Karena pernah ngelihat objek UFO-nya itu, si UFO-nya itu, dan akhirnya ya yang gue
lihat, dari situ gue mulai pelajari, gue mulai cari tahu, ternyata mereka ada gitu, tanda kutip mereka ternyata ada gitu kan. Dari situ 2005, dan di 2008 Indonesia itu ternyata masih dulu juga sempat ini kan, di 2005 sempat 2005 sempat nulis di WordPress, Ufonesia WordPress masih ada kalau nggak salah itu. Itu gue juga sempat nulis di mana, dan akhirnya banyak yang suka, banyak yang tertarik untuk gabung dan ngasih saran gitu, kenapa nggak dibuatin komunitas untuk apa, kayak kata gue menarik juga kalau misalnya dibuatin komunitas gitu kan. Ya udah, kita kumpul orang itu, kita ngobrol, kumpul ya, akhirnya Januari 2008 Ufonesia-nya berdiri. Dari 2008 dulu, dari 2005 ngelihat UFO, 2008 udah bikin komunitas. Asik. Komunitas UFO ini dalam berdiskusinya itu seperti apa? Ya, antusias banget, karena mereka kan pikir ternyata ada yang kayak gini gitu. Sekalipun sebenarnya masih lebih banyak ya, bukan lebih banyak, ada juga yang lebih tua gitu, seperti Beta UFO tadi tuh, Beta UFO Indonesia itu lebih justru gue awal coba membuka apa istilahnya, cabang kali kayak gitu, komunitas kecil doang sih awalnya dulu di 2008, ya akhirnya besar dan sampai sekarang ini gitu. Dan antusiasnya tuh bener-bener banget gitu. 2011 itu crop circle di Jogja, Sleman, Bantul, sempat ada fenomena crop circle di Jawa Tengah situ, Jawa Timur. Di situ udah banyak di invite di TV, akhirnya makin ramai, makin banyak yang bergabung ya sampai sekarang gitu. Dan kalau ditanya ininya sih sangat antusias, karena mereka pikir ternyata di Indonesia ada ya, dan imajinasi kita dulu masa kecil ada makhluk lain seperti alien. Orang yang berkumpul di satu forum berdiskusi untuk membahas fenomena mereka itu gitu. Dan jangan salah, untuk di Indonesia fenomena ufologi atau penampakan UFO itu banyak lah, ada beberapa kasus juga yang tercatat lah di Indonesia itu ya. Crop circle itu 2011 kan itu. Betulnya UFO dan alien itu kok bisa ada di Indonesia? Sebetulnya UFO itu apa sih gitu ya kan? Kalau lo bisa jelasin tuh, UFO itu apa, alien itu apa? Sederhananya sih kayak kita UFO itu pesawatnya gitu kan. Pesawatnya, dan alien tuh ya pilotnya atau orangnya gitu. Sederhananya sih kayak kita, tapi ada beberapa juga kasus yang bilang kalau UFO-nya tanpa awak gitu ya, kurang lebih sama kayak kayak kita ke Mars, kita kirim robot kan ke Mars tanpa Jupiter, dan Voyager 1 yang udah Voyager 1 atau Voyager 2 yang udah keluar batas tata surya juga itu kan tanpa awak gitu. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Dan kalau misalnya ya sederhananya seperti itu tadi gue bilang, kalau untuk UFO dan alien itu ya UFO-nya itu pesawat gitu. Aliennya ya orangnya gitu, atau yang mengendarai atau pilotnya. Yang objek gitu. Artinya ini kan bukan pesawat, belum disebut sebagai pesawat. Dia sebagai satu objek, satu benda terbang yang tidak teridentifikasi gitu loh. Untuk gimana bisa jadi UFO, terus
si kita semua membayangkan itu adalah pesawat. Secara bahasa dia disebut unidentified flying object. Jadi sesuatu objek itu loh, bukan pesawat, itu kan suatu objek yang terbang dan tidak teridentifikasi. Ya, banyak kasus atau banyak kalau kita bicara konspirasinya, banyak beberapa konspirasi itu yang menyatakan kalau penampakan UFO atau bahkan dia telah mendarat ke bumi dan ada beberapa saksi yang melihat ya itu ada pesawat, piring terbang di Eropa dan segala macam itu, dan itu bahkan menurun kepala kita gitu dengan mata yang besar, kepala yang besar, badan yang kecil, tangan yang kecil panjang seperti itu, kurus gitu. Ya itu kasus juga di Area 51 misalkan, itu sekalipun masih kontroversi, tapi beberapa dari kita percaya kalau kejadian yang di Area 51 itu benar. New Mexico dibawa ke Area 51 kayak gitu. Memang kalau misalnya dibilang itu UFO-nya itu bukan pesawat, ya bisa juga. Seandainya kalau kita kayak sore-sore kita ngeliat ada titik-titik cahaya di langit, kalau misalnya kita nggak bisa mengidentifikasi itu, tapi ternyata di sini UFOnesia gitu, UFOnesia itu hadir untuk untuk memberi edukasi bagaimana apa sih yang dimaksud UFO itu gitu, kategorinya seperti apa dan ininya bentuknya dan segala macamnya, bahkan ras-ras dari si UFO-nya tersebut, si aliennya tersebut itu seperti apa. Kita coba memberikan edukasi ke masyarakat bahwa dengan apa yang kita udah pelajari atau kita udah tahu sebelumnya, kita memberikan edukasi gitu. Intinya kalau misalnya dibilang si UFO-nya sendiri itu belum teridentifikasi itu sebagai pesawat dan kita menyatakan itu adalah pesawatnya alien, memang itu bisa dibantah dengan seperti itu. Tapi kita percaya kalau misalnya UFO yang kita maksud adalah bentuk pesawat dengan makhluk asing dari luar angkasa gitu, bukan dari bumi. Itu untuk body gue sendiri beranggapan seperti itu. Iya, itu juga yang didefinisikan Bob Lazar ya, tahun berapa gitu ya, di Area 51 itu ya. Ya. Dari 1947 Kenneth Arnold juga udah menyatakan dia mengakui pernah melihat UFO dengan seperti sebuah piringan. Kalau misalnya kayak batu yang kita lempar di pinggir sungai gitu, dia langsung kayak tes terbangnya seperti itu. Dia Kenneth Arnold bilang nyatakan seperti itu. Dari situ kan booming tuh, langsung ramai penampakan UFO, Kenneth Arnold dan segala macam, heboh di situ. Dan dari situ juga orang ternyata, gue juga pernah ngeliat, gue punya juga rekamannya, kalau ini apa. Dari situ udah mulai naik sampai saat ini gitu. Jauh sebelum itu kalau kita bicara ancient alien pun, di goa-goa, di piramid dan segala macam pun banyak bukti-bukti yang menyatakan kalau ternyata kita nggak sendiri, kita ada teman gitu di luar sana gitu. Ya, teori konspirasi ini menarik ya, tapi akhirnya asumsi itu tetap diarahkan sebagai sebuah pesawat, sebuah kendaraan gitu kan. Sebuah kendaraan. Sampai tadi ini ada, sambil ini supaya gue nggak banyak nanya-nanya ini supaya ada interaktif juga, ini teman-teman juga banyak nih yang nanya nih. Satu-satu ya, gue bacain pertanyaan yang pertama keluar tadi. Ada Rimba Gek Erni Bikso dari Bali. Tahun 2015 saat kumpul sama teman blogger di Kuta, pas di salah satu hotel lantai 3, malam itu kami lihat cahaya hijau terbang. Pikiran kita saat itu UFO. Jadi
pengalaman orang yang melihat cahaya hijau terbang, akhirnya dia menyimpulkan itu sebagai UFO. Simpel aja, jadi singkat ya, nggak mikir macam-macam gitu ya. Oh iya, UFO gitu. Ya itu sederhana itu sebenarnya. Tapi padahal enggak juga. Kita juga banyak riset dan kita banyak penelitian. Kalau misalnya banyak laporan yang masuk, dia bilang ini UFO, ternyata cuma pesawat atau jejak pesawat di sore hari gitu. Kalau misalnya pas saat matahari terbenam itu udah mulai ada jejak pesawat dan orang bilang itu UFO atau lebih sering kalau malam-malam banyak yang satelit, ada orang melaporkan identifikasi atau dicari tahu koordinat satelit pada saat di lokasi dia lokasi dia laporkan, ternyata ada satelit ISS misalkan lewat. Banyak sih kayak gitu laporan-laporan kayak gitu yang ternyata juga itu bisa diidentifikasikan, bukan sekedar bukan beneran UFO yang kita maksud sebagai makhluk dari luar angkasa itu gitu. Gitu. Oke. Ini juga ada yang nanya, statement dari Bang Henry Zal ya. UFO memang benda tidak terindikasi, tapi pesawat adalah salah satunya. Oh ya gitu Bang. Siap. Ya. Kalau Mbak Lita Chandlay, yang bisa lihat UFO itu pilihan ya. Ini menarik. Maksudnya hanya orang-orang terpilih gitu yang bisa ngelihat UFO gitu. Enggak juga, cuman enggak juga kayak gitu. Cuman lucunya kalau gua dari 2005 sampai bisa dibilang di 2005 itu awal atau pembuka dari semua cerita yang hingga sampai hari ini gitu. Penampakan yang gue lihat di 2005 itu berawal dari, jadi kalau misalnya sekarang ada orang lihat UFO atau dia baru percaya oke, UFO itu ada, ya udah, so what, emang mereka ada dan gue percaya itu karena gue udah pernah ngeliat. Bahkan sampai seringnya gue jadi kayak ya udah gitu, bosen aja, ya udah mereka ada kok, ya udah gitu. Jadi lucunya kayak berawal dari tahun itu sampai dengan hari ini gue kayak banyak dilihatkan gitu. Ada yang gue laporkan, ada yang gue publish, ada yang gue nikmatin sendiri aja gitu. Nah itu lo ngelapor ini kemana Pak? Kalau ini Beta UFO masih ada. Gue juga di ada networknya juga. Itu di Beta UFO juga gue banyak sharing juga di situ dan cerita-cerita. Terus di UFOnesia sendiri juga banyak juga yang sharing juga pernah melihat UFO segala macam, yaitu laporannya disaring, didiskusikan, dicari tahu atau diteliti. Ada beberapa dari ternyata cuma satelit atau ternyata cuma bintang jatuh gitu pas lagi hujan meteor gitu, atau apalah gitu yang bumi lah yang bisa teridentifikasi. Oh ternyata ini bukan UFO yang kita inginkan, yang UFOnesia inginkan sebagai makhluk dari luar angkasa gitu. Kebanyakan kayak gitu. Oke. Ini ada statement juga nih. Saya kadang dari Arasa Koti 19. Saya kadang sering melihat benda di langit saat malam hari atau saat subuh, seperti bintik putih yang bergerak di antara bintang. Adakah kemungkinan itu UFO? Iya. Nah itu biasanya itu tadi yang gue bilang ISS atau satelit bumi yang NASA punya. Subuh itu sih dia angkasa ya, satelit ya yang hampir tak terlihat ya. Oh, iya. Selain pesawat yang sibuk, kalau dari lalu lintas ini ya, satelit ya. Pesawat tadi. Jadi kalau nggak salah di Jogja ya, apa di mana Mas? Sorry Mas kalau salah. Bang, kalau menarik ke teori lebih awal terkait ancient alien, apakah ada andil di situs Gunung Padang? Ini larinya jauh nih ke Gunung Padang. Oh iya, Gunung
Padang juga, situs Gunung Padang juga fenomenal juga ya yang dimiliki di Indonesia, yang bukan satu-satunya, tapi yang baru-baru ini di Gunung Padang juga ada cerita yang mengarah ke sana gitu. Fenomena ke sana, dan banyak yang tertarik untuk hasil penelitian di sana di Gunung Padang selalu diarahkan ke alien lah atau apa gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Kalau yang di Gunung Padang itu kan. Iya. Nah, karena data-data yang ditemukan dari Gunung Padang juga cukup menarik. Katanya, bukan katanya ya, data-data itu menunjukkan bahwa itu adalah piramid yang lebih lama, jauh lebih lama dari piramid yang di Mesir gitu. Gunung Padang. Oh iya. Ya. Tahun pembuatannya. Artinya memang ada sebuah teknologi yang besar jauh sebelum kita gitu ya. Bisa begitu canggihnya jauh sebelum masa hidup kita ya. Kalau dilihat dari situs Gunung Padang, dan ini masih menarik sekali. Indonesia. Ikum benernya. Oke lah kalau kita bicara Candi Borobudur, karena itu udah banyak penelitian dan banyak ilmu yang atau hasil dari penelitian yang dihasilkan dari situs Borobudur, Prambanan dan lain-lain. Tapi kalau Gunung Padang ini kan masih baru kita nih untuk banyak dan kasih. Tapi ini langsung dibuka untuk pariwisata, kan sayang. Maksud gue takutnya ada tangan jahil rusak atau di Indonesia, dan paling besar yang jadi sorotan dunia juga kan kalau nggak salah. Situs yang ada di Indonesia itu sangat sangat luar biasa. Itu sesuatu yang tadi ya, ini ilmu ufologi yang masih di soal ilmu apa tadi kesuraman ya. Apa Mas? Kan memang agak susah ya. Kita memahami sebuah kesemuan gitu. Artinya semu, sesuatu yang nampak tak nampak jadinya. Tapi bisa ditelisik gitu loh. Ada empiris, bukti empiris yang bisa dikuak, yang bisa kita pelajari untuk menarik satu hipotesa ataupun apapun itulah gitu ya. Dan bukan menjadi sebuah anomali gitu kan. Ya. Ada beberapa ini ada penelitian. Ada pertanyaan lagi kalau nggak salah nih di Binjai ya. Penasaran, alien itu berdiam di planet mana sih katanya? Menarik. Ya. Oh, kalau ditanya itu juga belum ada yang tahu. Sekalipun ada beberapa konspirasi tua yang bilang ada di sistem bintang Zeta Rectanguli, terus ada juga di sistem bintang gitu, banyak yang kontakti yang menyatakan pesan, yang menyampaikan pesan dari mereka kalau mereka ada yang bilang di Pleiades atau di Andromedan, banyak yang kayak gitu. Cuman itu tadi belum bisa dibuktikan secara ini gitu. Tapi bagi kita yang suka dengan hal kayak gitu sih menarik untuk ditelusuri. Ternyata di Pleiades atau Andromedan, Pleiades deh yang masih kelihatan sama mata gitu. Kalau subuh atau tengah malam itu gugus bintang Pleiades masih kelihatan gitu. Nah kalau misalnya itu kelihatan dan itu menarik kan kalau ternyata di situ benar-benar buat canggih dari kita gitu loh.